Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami dalam Bincang Ramadan edisi hari ini Minggu 26 April 2020 atau bertepatan pada 3 Ramadan 1441 Hijriah. Dan Smart Listener, kalau di segmen sebelumnya tadi saya sempat menanyakan bersama Ustadz Handi terkait ini Ustadz, yang menjadi indikasi seorang muslim malas beribadah di bulan puasa. Nah, mungkin langsung saja Ustadz Handi dijawab, silakan. Jadi kalau orang malas beribadah di bulan puasa, ini sedikit kita gali masalah sejarah kenapa Allah mewajibkan kita puasa. Ini kan asbabun nuzul namanya. Jadi ketika Allah menciptakan manusia itu, Allah menciptakan akal. Nah, setelah akal diciptakan, dipanggil oleh Allah, wahai akal, ta'al, man anta wa man ana. Jadi akal jawab, anta rabbi wa an abduka. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Ini adalah jawaban akal kita. Nah, kemudian untuk menyempurnakan akal ini, Allah menciptakan hawa nafsu. Setelah diciptakan, dipanggil, wahai hawa nafsu, ta'al, man anta wa man ana. Jawaban hawa nafsu kita, anta, ana. Ya Allah, engkau adalah engkau dan saya adalah saya. Jadi sombong hawa nafsu kita ini. Nah, kemudian singkat cerita, hawa nafsu ini disiksa oleh Allah, dimasukkan dalam neraka jahanam selama 1000 tahun, diangkat dan diberi pertanyaan sama, tetap jawaban juga sama, anta, ana. Jadi sombong hawa nafsu. Nah, kemudian hawa nafsu ini disiksa oleh Allah, tidak diberi makan dan tidak diberi minum. Barulah hawa nafsunya mengakui, anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Nah, artinya ketika ia tidak bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, artinya hawa nafsunya belum sempurna bisa ia didik. Makanya di bulan Rajab, bulan Sya'ban itu mulai kita mendidik hawa nafsu kita bagaimana agar kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Hawa nafsu ini dibagi 3. Satu namanya hawa nafsu lawamah, yang selalu mengajak kepada kejahatan kadang kebaikan. Naik turun ini. Nah, yang kedua, hawa nafsu amarah bisu, yang selalu mengajak kejahatan. Nah, yang kita harapkan ini adalah nafsu mutmainnah yang tenang, yang selalu mengajak kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau kita simpulkan dari pertanyaan itu, kenapa orang malas beribadah di bulan suci Ramadan, ya belum bisa mengendalikan hawa nafsunya. Nah, ini. Makanya dalam akhir ayat itu, la'allakum tattaqun. Jadi kalau kita bisa melaksanakan ibadah puasa, kita akan jadi orang-orang yang bertakwa itu. Nah, itu. Berarti memang dapat disimpulkan bahwa berpuasa ini salah satu langkah umat muslim untuk mengendalikan hawa nafsu dan juga meningkatkan ketakwaan ya. Iya, betul. Jadi memang dengan kita berpuasa kita bisa mengendalikan. Tapi ingat, hawa nafsu kita ini kalau sudah berhubungan dengan yang namanya syaitanir rajim, jadi satu sudah. Jadi akal sehat kita hilang. Jadi contoh, kadang-kadang kita tidak puas di siang hari, kita katakanlah makan. Pasti akal sehat kita mikir, kurang bagus aku nih. Ini. Tapi kalau hawa nafsu gitu, lemak ini siang-siang minum es ini. Sudah makan, kita berkumur-kumur baik, tetap batal juga tapi. Nah, jadi artinya itu hawa nafsu kita selalu ngajak kepada kejahatan. Itu. Jadi artinya ya dengan itu kita berpuasa, insya Allah sedikit demi sedikit kita pacak menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu. Oke, baik. Berarti di bulan Ramadan ini meskipun setan dikurung, seperti yang dikatakan, seperti yang saya dengar di ceramah-ceramah, akal nafsu tetap berjalan. Tetap berjalan. Terkadang hawa nafsu lebih melawan lagi, lebih dahsyat lagi. Iya, jadi luar biasa. Itu. Jadi kita harus hati-hati. Jadi artinya setan itu yang mengurung setan kita sendiri. Ya diri kita sendiri. Kalau kita sudah patuh dan berusaha untuk beribadah kepada Allah, insya Allah setan kita kurung. Itu. Nah, Ustadz Andi, kita kembali lagi ke tema awal kita tadi, keutamaan 10 hari di bulan suci Ramadan. Tadi kata Ustadz, biasanya 10 hari di bulan Ramadan ini masyarakat khususnya umat muslim ini energinya masih full ya, masih berbondong-bondong, ibadahnya itu masih kuat banget. Tapi kalau udah masuki 10 hari kedua, dan 10 hari kedua masih ya Ustadz di kategori 10 hari terakhir ini sudah mulai menurun, karena lebih mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan pada saat Idul Fitri nanti. Benar. Dan juga untuk laki-laki khususnya membeli pakaian seperti itu ya. Nah, Ustadz, biasanya kan di 10 hari pertama juga orang-orang ini jor-joran, terlalu berlebihan, membeli makanan banyak, bahkan menyetok ini. Iya, betul. Bagaimana nih Ustadz Andi tanggapannya? Bukankah alangkah baiknya uang yang dibelikan untuk membeli bahan pokok yang banyak itu lebih disedekahkan seperti itu, Ustadz? Bagaimana? Benar, sebenarnya kayak gini ya. Jadi kalau kita katakanlah
nyetok barang tadi itu sangat disayangkan sebenarnya. Padahal contoh, kita beli beras katakanlah 20 kilo. Nah, kalau di awal kita beli katakan lebih dari sana, lebih baik ini kita sedekahkan. Jadi kalau kita ketahui ya bahwa sedekah di bulan Ramadan itu pahalanya luar biasa. Ibadah sunnah di bulan Ramadan sama dengan wajib di luar Ramadan, apalagi sedekah. Jadi sangat disayangkan kalau warga kita, kalau ya kaum kita, kalau sahabat-sahabat kita mereka menimbun bahan makanan sementara di sebelah kita masih banyak kelaparan, yang kekurangan. Nah, itu makanya zalim orang seperti itu ya ketika ia mementingkan perutnya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Nah, itu. Jadi berarti apa ya, sayang sekali kalau kita sudah ibadah kita sudah meningkat di 10 hari pertama puasa, tapi untuk mengendalikan rezeki yang kita peroleh kita tidak seumbangkan seperti itu. Nah, sangat sayang sekali. Sangat sayang. Itu nanti akan kita bahas lebih mendetail ketika di akhir puasa. Itu kan ada judulnya kalau tidak salah itu buah daripada Ramadan. Nah, jadi baru ketahuan nanti bagaimana berhasil tidak puasanya. Kan kita ini ada yang cuman puasa menahan lapar dan haus saja. Banyak itu. Jadi ya seharian kita tidak makan, tapi pahala belum tentu dapat. Itu jadi artinya kita harus hati-hati. Jadi jangan sampai kita puasa kita ya seharian full, tapi pahala tidak dapat, kita cuma dapat haus dan lapar saja. Itu. Oke, baik. Nah, Ustadz Andi tadi membicarakan soal hawa nafsu ya pada saat bulan suci Ramadan. Ini kan di bulan suci Ramadan ini terbagi menjadi 3. Ada 10 hari pertama, kedua, ketiga. Apakah ada juga tingkatan hawa nafsu ini bakal meningkat nih di hari pertama, hari kedua juga bakal meningkat? Bagaimana Ustadz? Ya tentu. Jadi 1 hari 1 sampai 10 itu hawa nafsu masih bisa kita kendalikan. Contoh puasa kita masih rajin. Ya, salat tarawih kita masih rajin, baca Quran kita masih rajin. Nah, 10 hari berikutnya hawa nafsu semakin melawan lagi. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan pahala yang lebih besar lagi. Nah, itu tantangan lebih besar lagi. Artinya banyak orang yang berguguran di tengah-tengah itu. Bahkan yang terakhir juga banyak orang yang berguguran meninggalkan perintah Allah ini, puasa. Bahkan mereka terkadang meninggalkan ya rukun-rukun yang lain. Nah, itu jadi terkadang mereka mengagung-agungkan sahur, subuhnya ketinggalan. Nah, ini jadi sangat kita sayangkan itu ya. Berarti sangat disayangkan sekali karena di 10 hari bahkan 10 hari terakhir ya itu untuk tingkatan pahalanya lebih besar lagi yang seperti Ustadz katakan tadi. Lebih besar lagi. Jadi semakin tinggi tingkatannya semakin besar pahalanya. Baik. Nah, Ustadz Andi, ini ada juga yang mengatakan bahwa 10 hari pertama ini selalu identik ada pada siang hari kalau kata orang. Sedangkan untuk 10 hari terakhir ini ada letaknya pada malam hari. Ini bagaimana Ustadz penjelasannya? Ya memang itu kalau 10 hari 1 sampai 10 itu memang sebenarnya siang dan malam kan ibadahnya. Memang kalau 10 itu akhir itu ada istimewa, ada istilah malam Lailatul Qadar itu. Nah, itu makanya dikatakan malamnya lebih utama. Kita harus mendapatkan giat malam Lailatul Qadar itu. Nah, itu jadi yang harus kita raih untuk mendapatkan malam berkah itu. Berarti memang di 10 hari terakhir itu Lailatul Qadar berpotensi memang muncul ya. Ya, tapi begini, kita jangan sampai salah anggapan. Memang terkadang di masyarakat kita menganggap bahwa malam Lailatul Qadar itu turun pada malam-malam ganjil. Tapi kalau kita hubungkan dengan ayat Allah, iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, itu bisa jadi malam pertama. Bisa jadi. Nah, Allah berkehendak. Jadi artinya jangan kita cuma beribadah malam-malam ganjil. Jadi umpamanya malam 21 kita ibadah, agak malam 22 sudah tidak baik. Nah, ini tak yes ini kalau uji kami. Jadi bahaya itu. Ya. Berarti yang saya lihat di masyarakat zaman sekarang ini biasanya 10 hari terakhir ini memang jor-joran nih ibadahnya karena ingin mengincar Lailatul Qadar. Padahal jika Allah berkehendak itu bisa saja muncul di 10 hari pertama. Bisa jadi. Jadi kita hubungkan iza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Istilah kata yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak. Memang pada dasarnya yang sudah terjadi di akhir malam bulan Ramadan. Itu. Dan untuk yang tanggal ganjil tadi Ustaz, bagaimana ini? Masih banyak juga seperti masyarakat yang mempercayai hal tersebut. Iya, memang benar. Itu memang ada hadisnya ada kan bahwa malam 21, malam 23, 25, 27 dan 29. Tapi tadi kita kembalikan bahwa Allah itu tidak istilahnya tidak ada paksaan, Allah itu tidak ada yang mengatur. Jadi Allah itu semaunya. Jadi kalau Allah ingin menurunkan malam pertama, malam kedua, malam ke-11 itu
Allah. Oke, baik. Tapi alangkah baiknya kita laksanakan ibadah itu full lah, jangan sampai. Iya, betul. Jangan bulan Ramadan saja, Ustaz. Setelah bulan Ramadan, seperti itu ya. Baik, Ustaz, kita break sebentar dan Smart Listener, simak perbincangan kami di Radio Smart FM Palembang 101,8 FM dan jangan lupa tonton tayangan ini di channel YouTube Smart FM Palembang dan subscribe YouTube channel Smart FM Palembang dan kami segera kembali. Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami dalam Bincang Ramadan kerjasama bersama Dompet Duafa untuk edisi hari ini Minggu 26 April 2020 atau pada 3 Ramadan 1441 Hijriah. Dan kita masih bersama Ustadz Andi, masih membahas mengenai keutamaan 10 hari pertama di bulan Ramadan. Baik, Ustadz, kalau di segmen sebelumnya tadi kita sudah banyak membahas hal-hal yang akan kita peroleh ketika kita menjalankan 10 hari pertama ini dengan penuh ketakwaan kepada Allah dan juga untuk tidak mubazir ya di sebuah pertama. Betul, karena Ustadz tadi berpesan biasanya di masyarakat kita ini masih banyak yang saya lihat 10 hari pertama ini ya jor-joran untuk membeli bahan makanan sampai lupa untuk bersedekah ya. Seperti yang Ustadz katakan tadi. Nah, ini Ustadz untuk pertanyaan selanjutnya ini mengenai jikalau ada seorang umat Islam yang menjalankan puasa di 10 hari pertama saja dia sudah tidak menjalankan puasa, namun tidak beribadah seperti sholat, membaca Al-Quran dan menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Apakah ini bagaimana untuk selanjutnya ya Ustaz ya? Apakah puasa seorang hamba ini dapat dikategorikan gagal atau seperti apa ini Ustaz? Jadi begini, jadi memang banyak di kalangan kita ya, mereka melaksanakan puasa tapi tidak melaksanakan ibadah lain, ibadah fardu, contoh sholat 5 waktu. Contoh lagi mereka melaksanakan sholat tarawih tapi mereka subuh ketinggalan. Nah ini sebenarnya kalau kita contohkan ya, jadi kalau kita katakanlah memakai baju tapi tidak pakai celana. Nah, kurang lengkap. Artinya ya kita jangan sampai meninggalkan yang wajib ya sementara kita melaksanakan yang wajib lain. Jadi kalau kita bahas antara rukun Islam masalah sholat dengan puasa ini beda. Jadi artinya alangkah baiknya kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, buah puasa ini kita juga melaksanakan ibadah-ibadah yang lain seperti membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Jangan sampai kita beranggapan bahwa orang yang tidur di bulan puasa itu mendapatkan pahala. Jadi ujung-ujungnya bagaimana? Mereka tidur seharian. Habis sahur mereka langsung tidur. Bangunnya pas buka ini. Iya, terjadi. Jadi pas Allahu Akbar langsung bangun langsung minum. Enggak tanya azan zuhur. Nah, jadi bahaya itu kan. Jadi artinya sangat banyak orang seperti itu, mereka melaksanakan ibadah puasa Ramadan tapi mereka meninggalkan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi sangat disayangkan itu. Karena saya melihat banyak sekali nih kejadian di masyarakat, mereka hanya prioritas mereka hanya berpuasa, tapi sholat tidak, membaca Al-Quran. Bagaimana Ustaz melihat implikasi seperti ini Ustaz? Iya, memang kalau mereka berpuasa itu okelah kita akui mereka bagus sudah mampu melaksanakan ibadah puasa. Tapi alangkah baiknya dilengkapkan. Jadi rukun Islam itu yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua mendirikan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. 3 berpuasa di bulan Ramadan. 4 membayar zakat fitrah. 5 menunaikan haji bagi orang yang mampu. Artinya 5 ini harus kita laksanakan. Jangan sampai kita cuma ambil 1 poin saja atau kita ngambil yang enak-enak saja, tidak bisa. Jadi umpamanya sudahlah kalau kita melaksanakan puasa bulan tahun ini kita mendapat katakanlah upah, itu tidak boleh. Jadi artinya kita benar-benar harus ikhlas ya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an itu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi artinya kalau kita berpuasa ya hasilnya kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Sementara orang yang bertakwa adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, kemudian kalau kita bahas lagi masalah iqab, bagaimana siksaan orang meninggalkan puasa, ini jarang dibahas di masyarakat. Tapi dalam hadis itu, malam sya'im fi Ramadan azaballahu alfasanatin. Jadi orang yang tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan karena sengaja, ingat kata Rasul, akan disiksa oleh Allah, dimasukkan dalam neraka jahanam selama 1000 tahun. Bayangkan itu, sehari tidak puasa. Nah, kalau kita 2 hari tidak puasa, 2000 tahun. Saja, ya? Nah, na'udzubillah min dzalik, sementara hitungan hari 1000 tahun di dunia
baru 1 hari di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Ya itu. Baik, nah Ustadz, ini menarik dari yang Ustadz bicarakan tadi mengenai keikhlasan niat kita saat berpuasa. Ya benar. Kita berpuasa itu memang tulus ikhlas kepada Allah. Ya, Nah, benar. ini bagaimana Ustadz? Kalau ada nih orang tua yang memotivasi anaknya, ayo kamu berpuasa nanti 10 hari pertama ayah kasih duit nih kalau kamu puasanya full. Terus untuk 10 hari kedua ayah tambahin lagi. Nah, itu bagaimana Ustadz? Itu apakah dibenarkan, apakah diperbolehkan sehingga anak nanti berpuasa atas dasar ini materi bukan atas dasar keikhlasan Ustadz? Bagaimana ini? Memang sebenarnya kalau kita hubungkan kepada pendidikan itu bagus. Namanya motivasi. Tapi anak-anak. Tapi kalau seorang bapak-bapak, ayolah Pak puasa. Kalau kamu puasa, saya belikan sepeda. Kan itu agak lucu. Umur sudah 30 tahun puasa masih diupah. Agak lucu kan? Tapi kalau masih anak-anak itu bagus misalkan, namanya kan motivasi. Nah, kemudian dari awal keterpaksaan, dari awal upah itu insya Allah lama-lama akan ikhlas. Ya, makanya Allah biasa karena biasa tadi. Nah, itu jadi penting itu. Oke, berarti memang kalau memang untuk anak-anak atas dasar motivasi, ya boleh silakan. Ini boleh silakan ya. Dan ujung-ujungnya terbiasa dan akhirnya ikhlas. Ikhlas ya. Jadi Allah biasa karena biasa. Sama kayak kita ke masjid, terkadang itu berat sekali. Ya, melangkahkan kaki kita ke masjid itu berat sekali. Tapi lama-lama kita sudah ikhlas, sudah naik enjoy, nikmat kita. Bahkan tapi ketika kita tidak sholat sekali saja malah seperti terbeban itu, karena sudah terbiasa tadi. Sudah terbiasa. Memang berawal dari keterpaksaan. Oke. Nah, baik. Ustadz Andi, biasanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini juga di 10 hari terakhir ya saya bicarakan. Ini identik dengan iktikaf. Ini teman-teman saya juga banyak nih suka iktikaf di masjid-masjid. Nah, mengapa tidak juga dilakukan di awal 10 hari pertama, Ustadz? Kenapa harus di 10 hari akhir, Ustadz? Memang sebenarnya kalau masalah iktikaf itu, walaupun di luar Ramadan juga itu pahalanya tetap ada. Tapi kenapa di akhir Ramadan lebih ditekankan? Karena di akhir Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Nah, itu jadi artinya mereka harus merebut bagaimana mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu. Makanya kita diajak beriktikaf, artinya meninggalkan segala urusan dunia yang sifatnya ya melelahkan kita untuk beribadah kepada Allah dan menuju ibadah yang benar-benar super. Jadi selama ini contoh kita melaksanakan puasa di rumah ya, kadang sambil nonton TV, kadang sambil main-main. Terus 10 akhir itu kita fokus benar-benar kita puasa siangnya dan malamnya kita beribadah di masjid. Bisa baca Quran, istighfar, iktikaf dan lain sebagainya. Inilah yang kita harapkan adalah malam Lailatul Qadar tadi. Seperti yang Ustaz katakan tadi. Tapi jangan sampai salah anggapan. Terkadang kita nih mendapatkan malam Lailatul Qadar itu biasanya cahaya terang, itu belum tentu. Ya apalagi di Palembang ini, nanti kita lihat ada cahaya terang, sudah malam Lailatul Qadar, padahal itu lampu tembak, jadi bahaya sekali itu. Jadi artinya malam Lailatul Qadar itu kita dapatkan, kita ketahui setelah Ramadannya. Ada perubahan tidak? Nah, itu. Jadi balik ke situ itu. Balik ke situ. Jadi kita dididik oleh Allah, disekolahkan oleh Allah selama 1 bulan. Kelas 1 sampai 10. Naik tingkatan 2 20 sampai 30. Naik tingkatan 3 20 sampai ke 30. 1 Syawal kita mendapatkan rapot ya predikat takwa tadi. Makanya banyak orang yang menikmati hari kemenangan, hari Idul Fitri, tapi tidak semua orang mendapatkan hari kemenangan itu. Baik. Nah, Ustadz Andi ini mungkin terakhir ya closing statement kita pada perbincangan kali ini. Silakan mungkin pesan-pesan yang ingin Ustadz Andi sampaikan kepada smart listener terkait tema hari ini mengenai keutamaan 10 hari pertama di bulan suci Ramadan. Silakan Ustadz. Baik, jadi artinya smart listener dimanapun berada, rekan-rekanku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami sekedar berpesan dan mengajak, marilah kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala terutama di bulan Ramadan ini. Jadi kalau kita lihat sebelum Ramadan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini berupa wabah virus corona. Nah, ini sebenarnya menjadikan muhasabah kita. Jangan sampai setelah kita diuji ini kita semakin lalai. Makanya kami mengajak marilah kita tingkatkan ibadah puasa kita laksanakan sholat tarawih di rumah, kita baca Al-Quran, zikir, muhasabah diri. InsyaAllah mudah-mudahan nanti 1 Syawal kita benar-benar mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala dan virus corona cepat hilang. Itu amin ya rabbal alamin. Baik, Ustadz Andi terima kasih sudah menyampaikan hadir dan untuk
live talk show ya di program Bincang Ramadan edisi hari ini Minggu 26 April 2020 atau bertepatan pada 3 Ramadan 1441 Hijriah. Semoga yang kita harapkan di bulan suci Ramadan ini ibadah kita konsisten dan kita akan mendapatkan predikat takwa seperti yang Ustadz Andi katakan tadi. Dan Smart Listener, demikian Bincang Ramadan edisi kali ini. Saya Fernando Teresa pamit, dan jangan lupa untuk Smart Listener, program ini juga ditayangkan di channel YouTube Smart FM Palembang, dan jangan lupa juga di subscribe. Saya Fernando Teresa pamit, terima kasih.